Pergiwa Pergiwati seri 71 Sumbadra Larung. Raden Antareja kemudian maju ke depan dan menghaturkan sembah kepada Raden Werkudara dan juga kepada Raden Harjuna. Kemudian katanya, "Bapak Werkudara pasti belum mengenal saya, karena sejak kelahiranku belum pernah mendapat kunjungan dari ayahnya, seorang kesatria Pandhawa yang gagah perkasa. Namun lupa kepada istri dan anaknya yang setia menunggu di Kahyangan Sabto Pertolo. Tetapi Ibu Dewi Nagagini menitipkan sebuah cincin yang tidak mungkin dilupakan oleh yang memberinya. Apakah cincin mustikaning bumi ini benar dari Bapa Werkudara?" Berkata demikian Raden Antareja sambil menyerahkan sebuah cincin berlian yang sangat indah. Bener kau anakku. Plak, plak, plak. Berkata demikian Raden Werkudara sambil menampar beberapa kali pipi Raden Antareja. Begitu gong, Kalondoro Werkudara ngudang anaknya itu dipukul, ditampar, tidak dilelo-ledung. Celetuk Petruk. Semula Raden Antareja terkejut dan heran. Namun setelah mendengar celetukan Petruk ia menjadi paham. Kalondoro Gatotkaca sudah kenyang seperti itu ya, Truk. Ditampar, dipukul, ditendang, didugang, sela garing. Tetapi Ndoro Gatotkaca tidak merasa sakit, malah menikmati kok, Kang, saut Petruk. Kalau anakku tak selentik saja, nangis kekejer je, aku justru dikabruk mbokne, saut Bagong. Raden Antareja merasa gembira karena telah diakui sebagai anak oleh Raden Werkudara. Dulu ya, cincin saja lebih dipercaya daripada Patih Kahyangan. Dulu. Tidak apa-apa. Sekarang biarlah Wara Sumbadra menceritakan mengapa ia sampai tewas, pinta Bathara Narada. Dewi Wara Sumbadra kemudian menceritakan apa yang telah terjadi menimpa dirinya sebelumnya. Di tengah malam ketika ia sedang tidur, seorang diri terkejut ketika tiba-tiba ada seorang yang masuk ke dalam kamarnya. Kamar Dewi Wara Sumbadra memang tidak pernah dikunci dari dalam, karena setiap saat Raden Abimanyu menyusul ibunya, kadang pula Dewi Wara Srikandi menemani berbincang sampai larut malam. Dulu ya, suaminya kok tidak disebutkan? Kelakar Bathara Narada. Sudah tahu sendiri pikulun, dalih Dewi Wara Sumbadra. Mereka yang mendengar pun tersenyum dibuatnya. Terus lanjutkan ini, pinta Bathara Narada. Orang tersebut mau rudo peksa, memaksakan kehendak untuk berbuat yang tidak pantas sambil menghunus pedang. Lanjut Dewi Wara Sumbadra. Terus, desak Bathara Narada. Saya menjerit dan melompat mau keluar pintu. Namun sekilas aku ingat ujung pedang itu menusuk lambungku dan kemudian saya tidak ingat apa-apa lagi. Cerita Dewi Wara Sumbadra. Nah, kau ingat tidak siapa orang itu? Ini Bathara Kresna yang bertanya. Ya, tentu ingat Kang Mas Prabu, jawab Dewi Wara Sumbadra. Sebutkan, biar aku hinjak-hinjak orangnya, sela Raden Werkudara. Tak pangling lagi, dia adalah Raden Burisrawa, putra Mandaraka, jawab Dewi Wara Sumbadra tegas. Sekarang juga aku mau ke Mandaraka, biar aku sudet gugupan Janaka Burisrawa kurang ajar, geram Raden Werkudara. Sabar Yayi, ada yang muda-muda kok, yang tua mau maju sendiri, cegah Prabu Sri Bathara Kresna. Gatotkaca, Antareja, ini tugasmu. Burisrawa pasti belum jauh dari Amarta. Gatotkaca, dengan mata elangmu kau tentu bisa mencari dan melihat dari angkasa di mana Burisrawa berada.
saran Prabu Sri Bathara Kresna. Sendika sekarang juga akan aku cari Huwa Burisrawa. Marilah Kang Mas Antareja, ajak Raden Gatotkaca. Aku mengikutimu dari bawah tanah, sahut Raden Antareja. Kedua kesatria muda tersebut kemudian berpamitan kepada para pinisepuh. Raden Gatotkaca segera melesat terbang ke angkasa, sedangkan Raden Antareja ambles bumi bersambung. Anak muda yang tanggap dan bertanggung jawab pasti akan bisa menyelesaikan tugas dan kewajiban dengan baik.